Anda kembali di Squawk Box dan kali ini saya sudah ditemani oleh rekan baik saya Bramudia Prabowo. Apa kabar Bram? Selamat pagi. Kabar baik Iva, selamat pagi. Oke, dan tentunya sebelum kita membahas terkait dengan sentimen pasar pada hari ini ada sejumlah informasi yang perlu kita sampaikan terlebih dahulu untuk pemirsa dalam Market Byte. Pemerintah akan kembali memberikan suntikan modal negara atau PMN sebesar 38,5 triliun rupiah pada 7 badan usaha milik negara di tahun depan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan dari ketujuh BUMN ini, PT Hutama Karya akan mendapatkan suntikan yang terbesar yakni mencapai 23,85 triliun rupiah. PMN ini akan digunakan Hutama Karya untuk akselerasi pembangunan tol Trans Sumatera. Selain itu, PMN juga akan diberikan kepada PT PLN sebesar 5 triliun rupiah. PT Waskita Karya sebesar 3 triliun rupiah dan PT Perum Perumnas sebesar 1,56 triliun rupiah serta PT Adikarya sebesar 1,97 triliun rupiah. Kemudian ada juga dua BUMN di bawah Kementerian Keuangan yakni PT Sarana Multigria Finansilia atau SMF sebesar 2 triliun rupiah dan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia atau PII sebesar 1,1 triliun rupiah. Dan informasi selanjutnya, merger antara Indosat dan Tri akhirnya mendapatkan izin resmi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nama baru dari hasil merger perusahaan telekomunikasi ini adalah Indosat Ooredoo Hutchison atau IOH. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate telah menerima surat rencana penggabungan kedua perusahaan ini pada 20 September. Selanjutnya dibentuk tim untuk mengevaluasi rencana merger tersebut dan evaluasi dari tim menyetujui penggabungan tersebut dengan sejumlah syarat diantaranya menambah set baru hingga tahun 2025 serta mengembalikan pita frekuensi sebesar 2 kali 5 MHz dengan masa pengembalian dalam waktu 1 tahun. Syarat lainnya adalah tidak mengurangi kewajiban dari kedua perusahaan termasuk memenuhi hak-hak karyawan. Ya, dan berikutnya di tengah tantangan yang cukup berat, emiten petrokimia PT Chandra Asri Petrochemical Tbk membukukan kinerja apik hingga kuartal ketiga di tahun 2021. Emiten berkode saham TPIA ini membalikan kerugian menjadi laba bersih setelah pajak sebesar 166 juta dolar Amerika Serikat. Hingga September, Chandra Asri meraup pendapatan sebesar 1,88 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut tumbuh 48% jika dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Pertumbuhan tersebut didorong oleh harga penjualan rata-rata yang lebih tinggi. Misalnya harga polietilen naik menjadi 1.229 dolar Amerika Serikat per tonnya, serta polipropilen naik menjadi 1.447 dolar Amerika Serikat per ton. Seiring dengan kenaikan pendapatan, EBITDA perusahaan hingga September tercatat sebesar 314 juta dolar Amerika Serikat. Total aset Chandra Asri juga melesat 27,8% menjadi 4,59 miliar dolar Amerika Serikat. Iya, dan berikut kita akan simak sentimen apa saja yang perlu diperhatikan oleh pelaku pasar sebelum memulai perdagangan hari ini. Nah, sesuai dengan janji kita tadi ya, Bram, kira-kira ada apa saja sentimen yang perlu diperhatikan untuk perdagangan hari ini? Ya, betul sekali. Berbicara terkait apa saja yang perlu diperhatikan, tim riset CNBC Indonesia juga telah merangkum begitu ya, Iva, apa saja yang perlu diperhatikan bagi para pelaku pasar untuk perdagangan IHSG hari ini, di mana ada dua sentimen yang mendominasi, di mana yang pertama kalau kita lihat di sini memang ada kabar bagus dari bursa saham Amerika Serikat, bursa Wall Street ditutup menguat ini, Iva, setelah kalau kita perhatikan DPR Amerika Serikat resmi mengesahkan rancangan undang-undang stimulus infrastruktur bipartisan senilai 1 triliun dolar Amerika Serikat, dan paket stimulus ini akan menyediakan pendanaan untuk proyek infrastruktur sektor transportasi, lalu juga ada utilitas dan juga broadband. Nah, di sini pasar juga langsung merespon positif keputusan ini karena menurut salah satu analis investor memang telah menunggu-nunggu begitu para investor ini peningkatan yang signifikan dalam pengeluaran infrastruktur. Kita harapkan saja memang semoga penguatan di Wall Street ini juga dapat menjadi sentimen positif begitu ya, Eva, di bursa saham kita ataupun di bursa IHSG hari ini.
betul sekali karena biasanya memang seperti itu ya. Ya, Biasa penguatan di Wall Street Amerika Serikat ini juga cenderung diikuti oleh pelaku pasar di dalam negeri. Tapi kalau kita lihat tadi sebetulnya penguatannya masih tipis-tipis ya Bram ya. Apakah ya, ini juga akan menjadi sentimen yang cukup kuat untuk perdagangan hari ini, kita akan lihat nanti ya tentunya. betul Dan sekali. kita lihat untuk yang kedua ada sentimen apa Bram? Nah, untuk yang kedua memang ada kabar positif lagi begitu dari China, di mana memang otoritas tempat melaporkan impor batu bara melonjak nyaris 2 kali lipat pada bulan Oktober. Nah, ini memang sebesar 26,9 juta ton dan pelesatan 96% secara tahunan dan 18% secara bulanan kalau dilihat secara bulanan. Dan memang kalau kita lihat juga harga batu bara global begitu trennya memang mulai kembali naik lagi dalam beberapa hari terakhir gitu ya, Eva. Dan juga memang di sini memang kenaikannya sudah mencapai sekitar 10% dalam sepekan terakhir, dan jika kita lihat di perdaan kemarin, harga sejumlah saham emiten tambang batu bara juga mengalami penguatan. Jadi kita lihat saja apakah memang penguatannya masih bisa berlanjut dan menjadi pendorong bagi IHSG di hari ini. Wah, ini juga menarik ya, karena tampaknya batu bara ini juga masih kokoh, masih Iya. kuat begitu ya untuk rally-nya juga, dan bahkan meskipun juga sudah ada intervensi dari pemerintah China, tapi tadi sekali lagi ya, dalam sepekan juga masih mampu menguat hingga 10%, dan kita akan lihat seperti apa efeknya kepada emiten-emiten yang khusus ya bergerak di bidang batu bara di dalam negeri, nanti kita akan lihat. Dan selanjutnya, kita akan langsung saja mengulas pergerakan perdagangan pada hari ini dalam segmen Markets Now. Ya, dan untuk membahas pergerakan IHSG serta beragam sentimen yang mempengaruhinya, saat ini kami telah terhubung bersama dengan Head of Research PT Surya Timur Alam Raya Asset Management atau Star Asset Management, Frederick Daniel Tanggela. Selamat pagi Pak Frederick, apa kabar? Selamat pagi Mbak Iva, Mas Bram. Kabar baik, Oke. sehat selalu. Sehat selalu untuk kita tentunya. Pak Frederick, tadi sudah dijelaskan ya oleh Bram begitu sejumlah sentimen positif yang mungkin akan mempengaruhi pergerakan pasar pada hari ini. Mungkin ada tambahan-tambahan sentimen apa Pak yang tampaknya juga perlu diperhatikan oleh pelaku pasar pada perdagangan hari ini? Tadi ada beberapa hal yang kelihatannya bisa menggerakkan pasar ya. Saya sendiri baru dengar dari CNBC ini mengenai rencana pemerintah untuk gelontorkan dana PMN ke sektor konstruksi, jumlahnya cukup besar ya. Terlihat dari arah kebijakannya ini sepertinya pemerintah akan kembali mendorong infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan. Nah, ini agak paralel sebenarnya dengan apa yang terjadi di pasar global. Amerika minggu lalu setelah The Fed mengumumkan rencana tapering, tapi justru marketnya mengalami kenaikan akibat sentimen yang tadi dibahas oleh Bram, karena bersamaan ketika kebijakan moneter itu melakukan pelan-pelan mengurangi ekspansinya, itu kebijakan fiskal kemudian masuk dengan infrastruktur dan sebagainya. Nah, kelihatannya tren ini akan terjadi di pasar global, apalagi ancaman stagflasi sekarang sudah mulai menjadi isu, jadi perbincangan yang hangat di pasar global ya. Mudah-mudahan hal yang sama sih nggak terjadi di Indonesia ya. Baik, Pak Frederick, kalau kita berbicara terkait PMN, tadi Anda juga sebut PMN begitu ya, terkait gelontoran dana ini, apakah akan banyak terpengaruh ataupun dipengaruhi Pak untuk saham-saham yang emiten berbasis konstruksi di Indonesia? Ya, perusahaan konstruksi itu kan dalam menjalankan proyeknya tanpa ada skema uh, yang dibuat oleh pemerintah gitu ya, di mana ada injeksi modal yang dilakukan oleh perusahaan konstruksi. Mereka sendiri kan sebenarnya dalam proyek biasa pun harus menyediakan working capital yang besar. Artinya mereka butuh pendanaan untuk bisa menjalankan kegiatan konstruksinya. Nah, dengan skema-skema baru yang dibuat pemerintah, lebih banyak lagi akhirnya kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan oleh perusahaan konstruksi. Dengan berita yang baru saja disampaikan, jika benar nanti arahnya ke sana, berarti kita bisa expect di tahun 2022 ini perusahaan konstruksi akan memiliki BUMN terutama ya, akan memiliki permodalan yang cukup untuk menjalankan proyek-proyek pemerintah yang sedang berjalan atau yang tertunda begitu. Dan menurut saya biasanya kalau di pasar saham sentimennya itu bergerak lebih dahulu. Jadi kita mungkin bisa antisipasi hari ini mungkin saham-saham konstruksi mungkin bisa bergerak positif ya.
Oke, tadi berbicara terkait dengan sentimen ini kan artinya bisa menggerakkan saham-saham, konstruksi begitu dalam jangka waktu yang cukup, dekat begitu. Tapi kalau misal kita berbicara terkait dengan kinerjanya, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini di tahun 2021 ini juga begitu, kira-kira apakah memang, tampaknya sentimen positif ini juga sejalan begitu dengan kinerja dari perusahaan-perusahaan konstruksi tersebut? Kalau kita lihat, result dari 9 bulan, belum terlihat memang. Tapi kan kita musti, menyadari ya bahwa, di 9 bulan pertama tahun ini, kita masih berada dalam kondisi pandemi, dan ketika kita mulai bertumbuh di, sekitar bulan Juli dan Agustus, itu lonjakan kasus kembali naik. Sehingga, memang, belum terlihat, secara, kinerja keuangan di 9 bulan kemarin. Tapi, pasar saham itu kan selalu melihat forward looking, sehingga rencana di tahun 2022 akan digelontorkan PMN seperti ini, itu akan diantisipasi secara positif oleh pelaku pasar menurut saya. Baik Pak Fredrik, kalau kita perhatikan begitu ya dari sektor telco ini kan sudah ada yang direstui begitu ya untuk merger antara Tri dengan Indosat. Nah, ini gimana Pak kira-kira untuk prospeknya saham-saham telco ke depan? Eee, saya, terus terang belum memahami betul dengan, skema, merger yang, telekomunikasi ini ya. Tapi, saya lihat memang tren yang terjadi di, sektor telekomunikasi itu terjadi konsolidasi, sehingga, kemungkinan besar, di tahun-tahun mendatang itu, perang tarif mungkin akan lebih, soften, sehingga akan berdampak pada kinerja perusahaan-perusahaan telekomunikasi ini. Dan sektor telekomunikasi itu kan memang, secara nature itu mereka butuh, eee, capital expenditure, belanja modal yang besar, sehingga dengan merger-merger yang dilakukan ini, harapannya ke depan akan memperkuat struktur permodalan dari pemain-pemain telekomunikasi di Indonesia. Tapi saya sendiri belum bisa, menjawab sekarang, tentang peta persaingannya akan seperti apa, terkait dengan merger-merger yang diberitakan, belakangan ini. Oke, Pak Fedri, kita tarik kembali begitu ya ke sejumlah sentimen yang mewarnai perdagangan kita mungkin di sepanjang bulan ini. Ada tapering of the Fed, Amerika Serikat juga masih menjadi perbincangan. Kemudian juga tadi stagflasi Anda juga sebutkan, begitu ada juga kasus gagal bayar di China. Nah, kemudian dengan beragam sentimen ini, seperti apa sih Anda melihat pergerakan IHSG di sepanjang bulan November? Apakah November rain ini akan terjadi atau justru ada sejumlah analis yang mengatakan bahwa IHSG kita bisa menembus 6.700 begitu di bulan ini? Nah, kira-kira seperti apa prediksi dari Anda? Iya, pertama, kita juga mesti, perhatikan ya bahwa krisis kali ini di pasar global itu kan, sifatnya, menyeluruh ya, semua negara kena pandemi, tapi sifat dari recovery-nya itu, berbeda antara satu negara dengan yang lain. Nah, dalam kondisi seperti ini, kemudian setiap negara itu punya, problemnya masing-masing. Salah satunya adalah stagflasi tadi. Nah, stagflasi ini, memang, cukup ditakutkan, kondisi di mana, harga-harga mengalami kenaikan, akan tetapi, pertumbuhan ekonomi, stagnan begitu ya. Nah, kelihatannya sih kalau dalam pandangan saya, ini lebih menjadi masalah di negara industri besar seperti Amerika dan Cina, dan kelihatannya tidak resiko yang sama, mungkin lebih kecil di negara kita. Oke, Pak Fredrik, kita akan memantau pergerakan pembukaan perdagangan kita pada hari ini. 9 detik lagi menuju pembukaan perdagangan, kita akan lihat apakah IHSG kita akan kembali ditutup di zona hijau begitu ya. Ya. Apakah tadi sejumlah sentimen positif yang Bram sampaikan ini juga berhasil mendongkrak pergerakan IHSG kita. Sudah dibuka market kita saat ini dan kita akan lihat pergerakan IHSG. Ya, di sini tampaknya pergerakan IHSG masih terus optimis di awal pembukaan perdagangan ini, di mana menguat 0,21% dan saat ini berada di level 6.647,23. Tampaknya cukup optimis ya Bram untuk Ya, tetap betul sekali. bertahan di atas level psikologis 6.600. Dan kalau kita lihat sektoralnya, di mana finansial menguat 0,31%, konsumer primer juga menguat 0,19%, konsumer non primer menguat 0,09%, perindustrian menguat 0,18%, kompak menguat. Kita lihat sektor lainnya.
Energi menguat 0,81%, bahan baku 0,44%, infrastruktur juga menguat 0,15%, properti dan real estate juga mengalami penguatan 0,23%. Naik sektor lainnya, transportasi dan juga logistik menguat 0,38%, kesehatan menguat 0,38% pula, namun teknologi masih mondar-mandir, antara menguat dan juga melemah, saat ini menguat 0,10%. Dan berikutnya kita akan simak seperti apa pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, apakah masih perkasa dan tampaknya rupiah juga masih terus menguat terhadap dolar Amerika Serikat, di mana penguatan sebesar 0,18% dan berada di level 14.230 per dolar Amerika Serikat. Dan kita lihat nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang lainnya, rupiah juga masih terus berada di zona hijau, di mana terhadap Singapura dolar juga rupiah menguat 0,20%, kemudian terhadap yen Jepang juga menguat 0,11%, dan terhadap euro juga rupiah masih mampu perkasa 0,29% penguatannya. Baik, kita lanjutkan kembali Pak Fredrik. Kalau kita lihat IHSG dibuka menguat begitu ya, 0,41% di level bahkan saat ini sampai 6.657 poin. Ini juga cukup tinggi. Nah, ini kira-kira untuk para investor ataupun para pelaku pasar, apakah bisa begitu untuk memperhatikan saham-saham dari Big Cap? Ya, jadi saya lanjutkan pembicaraan sebelumnya tentang resiko stagflasi di pasar global. Jadi stagflasi itu kan kondisi di mana inflasi tinggi tapi pertumbuhannya itu stagnan atau lambat begitu ya. Dan biasanya ini didorong oleh cost push inflation, artinya bahan baku produksi itu mengalami kenaikan. Nah, dalam hal ini posisi Indonesia sebagai produsen komoditas itu justru diuntungkan. Dan setiap kali terjadi inflasi global, Indonesia itu selalu diuntungkan. Beberapa kita melihat sampai ke belakang, beberapa kali terjadi komoditi boom, harga inflasi global itu netnya selalu positif ke Indonesia. Nah, oleh karena itu saya sih lebih optimis ya ke pasar Indonesia ke depan, apalagi dari sisi domestik itu terlihat sekali bahwa Indonesia itu ekonominya sangat cukup bereaksi positif ketika pemerintah melakukan pembukaan aktivitas ekonomi begitu. Nah, sehingga ke depan saya lihat bukan saja saham-saham komoditas yang akan berpotensi mengalami kinerja yang positif, tapi juga saham-saham seperti perbankan, saham-saham konsumer, itu mungkin ke depan juga akan mengalami kinerja yang positif. Saham perbankan dalam beberapa bulan terakhir kami lihat meskipun masih pertumbuhan kredit itu masih mid single digit, tapi sudah terlihat ada arah perbaikan terhadap pertumbuhan kredit, dan ini nantinya ke depan akan berdampak positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi Indonesia ketika sektor finansial itu melaksanakan perannya menyalurkan kredit. Oke, berarti tadi sektor-sektornya perbankan, kemudian juga consumer dan juga teknologi yang tadi Anda sebutkan begitu, ini juga menarik untuk diikuti. Tapi seperti apa strateginya dari yang mungkin bisa diikuti begitu oleh pelaku pasar terkait dengan tadi ya, November juga masih akan terus optimis, apalagi juga di akhir tahun juga masih akan terus positif. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di segmen Markets Now CNBC Indonesia.
Kembali dalam segmen Markets Now dan kami masih tersambung bersama dengan Head of Research PT Surya Timur Alam Raya Asset Management atau Star Asset Management, Fredrik Daniel Tanggela. Pak Fredrik, kita lanjutkan kembali dialog kita. Tadi Anda juga sempat menyebutkan begitu ya beberapa sektor yang prospektif di sepanjang tahun 2021 ini dan bahkan mungkin di tahun depan juga begitu. Nah, tadi yang menarik juga ada sektor komoditas begitu ya ataupun juga pertambangan. Nah, yang menarik juga batu bara sendiri. Kalau kita ketahui tadi sempat disebutkan oleh Bram begitu ada sempat lonjakan ataupun juga kenaikan harga sehingga sampai 10% di sepanjang pekan ini. Padahal kalau kita ketahui kemarin juga kan sempat levelnya cukup tinggi tuh Pak di 220 dolar Amerika Serikat per tonnya. Ini juga cukup kuat berada di harga tersebut saat ini di kisaran 160. Nah, kira-kira masih sanggupkah batu bara menyentuh level tersebut? Kalau kita lihat data impor China yang terus meningkat ya, kelihatannya batu bara masih akan cukup kuat, paling tidak sampai kuartal 1 tahun depan. Di China akan memasuki musim dingin, biasanya demand untuk electricity di sana, khususnya untuk heater, begitu ya, itu meningkat, sehingga produsen dari energi, power producer di China biasanya akan melakukan stockpiling ya, meningkatkan inventory bahan baku batu bara mereka, dan kelihatannya ini akan menjadi sentimen positif bagi saham batu bara. Tapi tidak hanya batu bara menurut saya, Iva, yang juga akan positif. India memasuki musim liburan festive season Diwali. Biasanya dalam musim liburan seperti ini, demand terhadap minyak makanan itu mengalami peningkatan, sehingga saya lihat juga CPO itu punya potensi untuk mengalami kenaikan demand di menjelang akhir tahun ini sampai awal tahun depan. Seperti Baik, Pak Fredrik, tadi Anda sempat menyebutkan begitu kenaikan ataupun potensi lonjakan harga batu bara hingga kuartal 1 di tahun depan. Apakah memang ini dapat diartikan para investor juga dapat mengambil strategi begitu untuk mengambil keuntungan membeli batu bara saat ini dan dijual di tahun depan begitu, Pak Fredrik? ya memang secara uh, uh, tahunan begitu ya, seasonality-nya itu memang seperti itu. Demand batu bara itu biasanya cenderung naik di akhir tahun dan di awal tahun, tergantung musim dinginnya itu berada di mana. Jadi terkait dengan musim dingin di China sebenarnya. Nah, terkait dengan hal itu, memang investor juga mesti berhati-hati karena uh, inventory batu bara di China itu terus mesti kita pantau karena ketika inventorinya cukup, penurunan impor itu bisa saja terjadi sebelum memasuki awal tahun depan. Oke, Pak Fredrik, yang tadi juga menarik begitu kalau kita berbicara terkait dengan secara sektoral adalah perbankan. Disebutkan tadi masih prospektif begitu untuk emiten-emiten yang bergerak di sektor perbankan meskipun sebetulnya angka kredit juga masih belum tumbuh secara sesuai dengan ekspektasi begitu ataupun juga kembali ke masa sebelum pandemi COVID-19. Nah, seperti apa kalau Anda bisa jabarkan mengapa sektor ini juga tetap bisa dikatakan prospektif? Ya, pertama cadangan likuiditas di hampir semua bank itu kan sangat besar ya, karena kondisi pandemi ini ternyata mengakibatkan kenaikan saving dari masyarakat dan ini ditandai dengan loan growth yang cukup tinggi pertumbuhannya. Sorry, maaf, maksud saya deposit growth yang mengalami pertumbuhan cukup baik. Nah, sehingga cadangan likuiditas ini tinggal menunggu waktu saja untuk disalurkan oleh sistem perbankan dalam bentuk kredit. Tapi bukan hanya loan growth yang nanti akan menjadi pendorong kinerja keuangan dari sektor perbankan. Ketika ekonomi membaik, ketika terjadi pemulihan, NPL dari bank-bank ini akan mengalami penurunan, provisinya juga akan mengalami penurunan, sehingga dari sisi net interest income dari pertumbuhan loan itu akan naik, tapi dari sisi provisioning justru mengalami penurunan, sehingga dampaknya terhadap kinerja dari laba bersih bank-bank ini akan sangat baik menurut saya ke depan. Dan bank itu dari awal kami selalu punya view bahwa sistem perbankan atau sektor perbankan itu akan menjadi motor yang mendorong kecepatan dari recovery pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Baik, Pak Fredrik, kalau kita bergeser sedikit berbicara terkait bank-bank digital begitu ya, yang kenaikannya andai naik juga cukup lumayan tinggi begitu. Tapi juga kalau anjlok juga sangatlah dalam. Nah ini apakah memang secara fundamental cocok untuk dikoleksi oleh para investor? Ya, kalau kita bicara bank digital, itu kan sebenarnya yang lebih dibeli adalah ekspektasi jangka panjangnya. Nah, sehingga memang, karena sentimennya itu sifatnya jangka panjang, sehingga terkadang ketika laporan keuangan keluar, kinerja real dari perbankannya itu tidak mencerminkan ekspektasi yang sedemikian tinggi, sehingga mengakibatkan volatilitas. Menurut saya investor boleh saja, berinvestasi di sektor, bank digital, tapi artinya investor mesti punya pengetahuan yang cukup tentang bank mana yang kira-kira akan cukup kuat di sektor ini. Karena sekarang masih tahap sangat awal, memang potensi pertumbuhannya besar, tapi tidak semua bank digital yang memajukan platform digital, platform teknologi saat ini, itu semuanya akan menjadi bank yang besar nantinya. Nanti akan ada seleksi hanya bank-bank tertentu yang menjadi besar. Oleh karena itu kita mesti benar-benar mempelajari fundamental dari setiap bank digital ini dengan seksama menurut saya. Oke, tadi berbicara terkait dengan ekspektasi. Biasanya juga investor ini menaruhkan ekspektasi yang cukup tinggi kepada saham-saham di sektor teknologi. Nah, tadi juga Anda katakan bahwa kemungkinan teknologi ini juga prospektif begitu. Nah, ini kira-kira seperti apa penjabarannya dari Anda? Iya, saham sektor teknologi ini kan cenderung punya korelasi dengan kasus COVID. Jadi ketika kasus COVID tinggi, biasanya appetite terhadap saham-saham teknologi itu naik. Lalu ketika COVID-nya melandai, saham teknologinya itu cenderung terkoreksi sedikit, lalu kemudian bergerak sideways begitu. Nah, sekarang saham teknologi berada di fase tersebut. Menurut saya, nanti ketika investor yang memburu saham-saham old economy, kemudian sudah merasakan dampak dari kenaikan kinerja saham-saham ekonomi dan kemudian upside potensialnya sudah semakin terbatas, menurut saya nanti akan berotasi lagi, nanti akan bergeser lagi, dan investor akan mulai tertarik lagi sama potensi jangka panjang dari saham-saham teknologi. Tapi mungkin kita belum bisa melihat itu di bulan November ini ya. Kelihatannya bulan November ini masih akan dimotori oleh saham-saham old economy. Sentimen-sentimen positifnya kalau kita ikuti memang lebih mengarah ke saham-saham old economy untuk saat ini. Baik Pak Fredrik, kalau kita pahami bersama gitu, saat ini IHSG juga lagi ada window dressing. Nah ini bagaimana prospeknya menurut Anda? Ya, memang window dressing juga akan memainkan peran ya, terutama memasuki akhir tahun. Tapi kita juga mesti hati-hati sama window dressing karena bisa saja window dressing di Desember terjadi, tapi koreksi terjadi di November. Oleh karena itu, menurut saya investor juga tetap mesti memperhatikan sentimen di pasar global. Kalau ada koreksi di bulan November ini, saya perkirakan lebih banyak pengaruh dari uh, yang menyebabkan koreksi di pasar domestik kita itu lebih karena faktor eksternal. Oleh karena itu, investor menurut saya harus berhati-hati. Dan kalaupun ada faktor eksternal seperti isu stagflasi atau tapering kemudian mulai ramai lagi, dan kemudian ada koreksi di pasar Indonesia, menurut saya dengan fundamental kita yang relatif lebih baik dari negara-negara lain, itu adalah saatnya bagi investor untuk melakukan pembelian. Oke, berarti memang tetap harus mengatur strategi begitu. Mungkin satu pertanyaan terakhir Pak, kira-kira di rentang berapa IHSG akan ditutup di akhir tahun ini? Kalau kami sih ekspektasinya memang mirip ya dengan konsensus di sekitar angka 6.700. Tapi ya namanya pasar tidak bisa ditebak ya. Tapi kami lihat lebih banyak upside risk daripada downside risk. Artinya kami lihat lebih besar kemungkinan IHSG ditutup di atas 6.700 daripada di bawah itu. Oke, di rentang 6.700 begitu ya level yang bisa diekspektasi oleh para pelaku pasar di akhir tahun ini. Terima kasih sekali Pak Fredrik Daniel Tanggela selaku Head of Research dari PT Surya Timur Alam Raya Asset Management atau Star Asset Management. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam segmen Markets Now. Terima kasih. Perusahaan pembayaran digital asal India yang disokong oleh Jack Ma Paytm memulai proses penawaran saham perdana atau IPO. Dan informasi selengkapnya saksikan usai jeda, tetaplah bersama kami di Skokbox.